Halo, ketemu saya lagi dengan Mr. Benben. Oke ya, jadi sekarang kita akan masuk ke materi statistika. Jadi materi statistika saya akan mulai dari istilah-istilah dasar statistika, yaitu kita mengenal apa itu statistika dan istilah-istilah lainnya gitu ya, biar kita kalau sedang belajar statistika nanti dapat istilah tidak bingung gitu ya. Oke, jadi kita mulai saja. Oke, yang pertama itu adalah apa itu statistika atau statistics bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, jadi statistika itu bahasa Inggrisnya statistics ada S-nya gitu. Jadi statistika itu apa? Jadi statistika itu adalah ilmu tentang metode pengumpulan data, pengorganisasian data, penyajian data, penafsiran data. Jadi hal-hal ini dilakukan secara berurutan. Jadi statistika itu pertama-tama mengumpulkan data, kemudian datanya diorganisasi, kemudian disajikan, baru kemudian ditafsirkan. Gitu ya. Oke. Apa sih kegunaan statistika? Jadi statistika digunakan dalam berbagai bidang. Jadi misalnya bidang ekonomi, biologi, industri, perdagangan, dan lain-lain. Jadi statistika ini memang ilmu yang sangat dibutuhkan di segala bidang gitu ya. Nah, ini adalah contoh eh, grafik itu ya, saham ya, market share gitu ya. Oke, beberapa istilah dasar statistika. Jadi yang pertama adalah statistika, yaitu statistics, udah tahu ya. Oke, ilmu ya. Oke. Lalu statistik gitu ya, statistik. Apa sih bedanya sama statistika? Cuma beda satu huruf ya, A sama tidak ada A. Kalau bahasa Inggris itu beda, ada S dan tidak ada S. Gitu ya. Oke, itu adalah apa? Nah, jadi adalah informasi yang didapat dari data gitu. Jadi, kalau kita mengumpulkan data, nanti kita mendapatkan informasi-informasi berdasarkan ilmu statistika, maka informasi yang kita dapatkan menggunakan ilmu statistika itu disebut statistik. Nah, jadi contohnya misalnya kita kumpulkan data, lalu kemudian menggunakan ilmu statistika, salah satunya adalah hitung mean gitu ya, maka akan diperoleh mean atau rata-rata. Nah, maka mean atau rata-rata itu disebut statistik dari data tersebut. Salah satu statistik dari data tersebut. Nah, begitu ya. Nah, lalu berdasarkan kebutuhan pengolahan data, statistika dibagi menjadi dua. Itu apa aja nih? Yang pertama adalah statistika deskriptif. Jadi, apa itu statistika deskriptif? Ah, gitu ya. Statistika yang mempelajari tentang pengumpulan dan penyajian data. Oke, jadi dia mengumpulkan lalu menyajikan gitu ya. Yang kedua apa nih? Yang kedua adalah statistika inferensi. Apa itu inferensi? Jadi statistika yang mempelajari tentang penarikan kesimpulan. Jadi inferensi itu ada dua hal, yaitu inferensi yang di antara dua data, memperkirakan antara dua data dan memperkirakan tentang hal yang ke depan, gitu ya. Jadi ada dua hal, gitu ya. Kemudian datum dan data. Apa sih bedanya datum dan data gitu ya? Kalau data kan sering dengar ya. Kalau datum pernah nggak ya? Oke, jadi datum itu adalah keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian untuk memperoleh data, maka keterangan yang diperoleh itu disebut datum. Lalu data itu apa? Data itu adalah kumpulan dari datum, gitu ya. Jadi kumpulan-kumpulan dari datum itu disebut data. Begitu. Oke, ya makanya data adalah bentuk jamak dari datum. Ya, agak bingung kan? Oke, data itu sebenarnya adalah suatu bentuk jamak. Oke. Next, beberapa metode pengumpulan data. Jadi kita mengumpulkan data itu metodenya bisa apa saja, gitu ya. Yang pertama survei. Oke. Yang kedua adalah review. Lalu yang ketiga adalah observasi. Nah, sekarang apa sih bedanya ketiganya ini? Oke, survei itu apa? Survei itu adalah suatu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden. Jadi, responden jika kita berikan pertanyaan untuk kegiatan survei, maka disebut responden gitu ya. Nah, server tertulis itu adalah kuesioner gitu ya. Kalau survei lisan, oh ini survei ya, salah ketik, maaf.
Jadi survei tertulis itu adalah kuesioner, kalau survei lisan adalah wawancara. Jadi kalau misalnya daftar pertanyaannya berupa tertulis begitu ya, maka daftar pertanyaan itu disebut kuesioner. Kalau kita melakukan secara lisan, itu namanya kita sedang melakukan wawancara. Jadi kita langsung berbicara ke responden gitu ya. Oke, jadi bisa secara langsung tatap muka, bisa pula secara telepon gitu ya. Oke. Lalu kemudian review. Apa sih review? Review itu adalah kita mengambil data dari literatur lain. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini kan adalah beberapa metode pengumpulan data ya. Jadi misalnya kita mau mengumpulkan data tapi orang lain sudah pernah mengumpulkan data. Jadi kita tinggal mengambil data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain dahulu kala. Nah, maka itu disebut review, begitu ya. Nah, observasi. Oke, apa itu observasi? Itu mengambil data dari pengamatan. Jadi kita mengamati, lalu kemudian kita mengambil data tersebut. Nah, begitu. Jadi ketiga ini, metode ini harus dipilih dengan hati-hati sesuai dengan situasi dan kondisi, begitu ya. Oke. Contoh ya, saya jelaskan nih contoh. Misalnya sekarang kita mau mengambil data tinggi kecambah begitu ya. Tentu kita tidak bisa menggunakan survei karena kecambah kita tidak bisa tanya atau kita kasih daftar pertanyaan terus kecambahnya nulis, nggak bisa seperti itu ya. Oke, lalu kemudian review. Kita mungkin saja bisa menggunakan data pertumbuhan kecambah orang lain, tetapi itu tidak sesuai dengan data pertumbuhan kecambah kita karena mungkin perbedaan tanahnya atau perbedaan suhu gitu ya, masing-masing setiap tempat kan suhunya bisa berbeda, cuaca gitu ya. Nah, maka terpaksalah kita melakukan yang disebut dengan observasi, yaitu kita tanam kecambah lalu kita amati sambil dicatat ke tabel atau kemana gitu ya, ke catatan kita ya. Maka itu adalah mengambil data menggunakan pengamatan atau observasi. Nah, contoh lain, misalnya sekarang saya mau mengambil data banyaknya penduduk gitu ya di suatu kota pada tahun misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya. Oke, kita tentu akan menggunakan review. Kenapa? Karena kita tidak bisa kembali ke tahun 10 tahun sebelumnya ya gitu. Jadi dengan kata lain metode ini memang harus dipilih dengan hati-hati begitu, tergantung dengan situasi dan kondisi. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis data. Oke. Jadi jenis-jenis data itu ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Kuantitatif ini adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur atau menghitung. Kalau kualitatif itu adalah data yang menyatakan keadaan atau karakteristik. Biasanya tidak dapat dinyatakan dalam bilangan. Oke, jadi data kuantitatif, kuantitatif, itu adalah kita dapat dari hasil kita mengukur menggunakan alat, atau kita menghitung atau mencacah, gitu ya. Apa maksudnya mencacah? Mencacah itu maksudnya adalah kegiatan menghitung banyaknya item atau banyak objek, begitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, maka itu adalah kita sedang melakukan mencacah begitu. Ingat ya, bilangan cacah kan mulai dari 0. Jadi kalau kita menghitung banyaknya sesuatu, ternyata sesuatu tersebut atau item tersebut tidak ada, maka dinyatakan dengan bilangan 0. Kalau ternyata item yang kita hitung ternyata ada 10, maka berarti kita menggunakan bilangan 10 gitu ya untuk menyatakannya. Tidak mungkin tiba-tiba kita mencacah lalu ternyata hasil cacahannya itu misalnya 5,3, itu mustahil. Nah, maka bilangan cacah itu pasti bilangan bulat, mulai dari 0, gitu ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, kalau yang komaan, dia pasti mungkin hasil dari mengukur. Contoh misalnya sekarang saya mengukur berat suatu barang, ternyata 5,3 kg. Dia bisa koma. Karena bisa koma, maka dia disebut data kontinu. Kalau bilangan bulat, maka dia disebut data diskrit. Nah, begitu ya. Jadi, data yang hasil mengukur dan pakai alat ukur,
itu adalah disebut data kontinu. Jadi data kontinu itu bisa bulat, bisa pula pecahan, tergantung yang ngepasnya ya gitu ya. Kalau data diskrit itu dia selalu bulat, tidak pernah bisa komaan gitu ya. Nah, oke. Kalau data kualitatif itu adalah data yang disebut data kategori, yaitu kita mengkategorikan sesuatu. Biasanya itu tidak dapat dinyatakan dalam bilangan. Jadi dia hanya menyatakan keadaan atau karakteristik. Contoh misalnya bagus. Oh, benda itu bagus, sangat bagus, kurang bagus. Nah, begitu ya. Nah, jadi kemudian kita lanjut ke contoh. Oke. Tentukan data mana yang termasuk kualitatif atau kuantitatif. Jika kuantitatif, tentukan apakah diskrit atau kontinu. Oke ya. Yang pertama, data hobi siswa kelas 11 SMA Bina Mulia pada tahun ajaran 2011 sampai 2012. Oke, dia data hobi siswa begitu ya. Oke, jadi hobi itu apa saja? Misalnya berenang, apalagi main catur gitu ya, main gitar gitu ya, baca buku. Oke, jadi apakah itu berupa data bilangan? Oh, bukan ya. Karena bukan berarti kita tahu dia termasuk apa? Kualitatif. Oke, jadi nomor satu ini jawaban kualitatif nih. Oke, nomor satu kualitatif. Oke. Nah, sekarang kita lihat nomor 2. Jenis mobil. Data jenis mobil yang melintas di perempatan Jalan Patimura Gajah Mada pada pukul 12 sampai pukul 13. Jenis mobil itu apa? Ada apa aja? Misalnya sedan, truk, apa ya? Oke, jadi itu ada apakah berupa bilangan? Bukan ya. Kalau bukan, maka berarti termasuk apa? Kualitatif gitu ya. Oke. Kita lihat. Ya, kualitatif gitu ya. Oke. Sekarang nomor 3. Data banyaknya mobil yang singgah di rumah makan Melda setiap hari selama seminggu mulai dari pukul 12 sampai pukul 14.00. Oke. Banyaknya mobil. Contohnya apa nih? Misalnya mobilnya ada 3, mungkin ada 10 gitu ya. Oke, apakah itu berupa bilangan? Iya, berupa bilangan. Berarti pasti adalah kuantitatif gitu ya. Tapi masalahnya kalau kuantitatif ini diskrit apa kontinu? Oke, karena kita banyaknya mobil jadi dicacah kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 cacah. Berarti diskrit. Jadi ini termasuk kuantitatif diskrit. Oke ya, kuantitatif diskrit. Nah, kuantitatif diskrit. Nah, yang keempat, data debit air Sungai Kapuas di beberapa titik pada tanggal 20 Juli 2011. Sekarang apa maksudnya debit? Debit itu adalah volume dibagi dengan waktu ya. Misalnya air tersebut ternyata ada misalnya 20 meter kubik misalnya per menit misalnya. Nah, gitu itu namanya debit. Oke, berarti dari mana kita bisa tahu debitnya? Tentu ada alat pengukur debit begitu ya. Karena diukur menggunakan alat, maka dia termasuk apa? Kuantitatif kontinu gitu ya. Kuantitatif kontinu karena diukur pakai alat. Oke, kuantitatif kontinu. Oke, yang terakhir data berat badan setiap siswa di kelas 10B. Oke, data berat badan. Berat badan itu gimana cara perolehnya? Tentu menggunakan alat ukur ya. Oke, timbangan ya. Oke, karena menggunakan alat ukur timbangan berarti apa? Kuantitatif kontinu. Oke, kuantitatif kontinu gitu ya. Oke, kita next. Nah, populasi versus sampel. Oke, apa itu populasi? Apa itu sampel? Oke. Populasi itu adalah semua objek yang akan diteliti. Oke, semua objek akan diteliti. Sampel itu adalah bagian dari populasi. Kenapa kita harus menggunakan sampel? Kenapa kita nggak ambil semua objek yang akan diteliti saja? Nah, itu kadang kita tidak mampu melakukannya. Oke, contoh misalnya kita mau meneliti tingkat pencemaran dari Sungai Kapuas. Kalau populasinya berarti apa? Seluruh air yang ada di Sungai Kapuas. Gimana cara meneliti seluruh air yang ada di Sungai Kapuas gitu kan? Nah, itu agak mustahil gitu ya. Maka kita hanya melakukan pengambilan sampel gitu ya. Jadi hanya sebagian dari air Sungai Kapuas yang akan kita teliti dan kita buat statistiknya ya. Nah, begitu. Oke. Tapi masalahnya adalah mengambil sampel ini tidak semudah yang kita duga, karena kalau kita tidak pandai mengambil sampel atau kita tidak menggunakan metode yang benar, maka nanti sampelnya akan menjadi
Oke, sampel itu ada dua jenis, yaitu sampel bias dan sampel tidak bias. Mana yang bagus gitu ya? Oke, sampel itu harus acak dan representatif. Maksudnya adalah pengambilan acak itu artinya kita tidak menurut pada suatu ketentuan yang tertentu begitu ya. Oke, jadi kita harus benar-benar acak begitu. Contoh misalnya pencemaran air Sungai Kapuas, kita ambilnya yang jauh-jauh dari pabrik atau jauh-jauh dari pemukiman gitu ya. Nah, itu berarti kan tidak acak gitu ya, tidak acak. Ya, acak itu artinya yang jauh dari pemukiman ada, yang dekat dari pemukiman ada, yang dekat pabrik juga ada gitu ya. Biasanya kalau sudah acak, maka dia pasti akan representatif, artinya dia mewakili keseluruhan dari yang hendak kita teliti atau mewakili populasi begitu. Jadi walaupun kita hanya mengambil sebagian atau sampel dari populasi gitu ya, maka dia cukup mewakili populasi. Jadi kita tidak mengambil keseluruhan, hanya sebagian. Tapi sebagian itu mewakili keseluruhan. Itu namanya representatif. Oke. Nah, jadi sampel bias itu adalah sampel yang tidak acak atau tidak representatif. Artinya sampelnya itu tidak bagus. Berarti kamu ngambilnya mungkin salah metode atau terlalu memihak begitu ya. Nah, jadi kita mengambil sampel itu harus sampelnya itu tidak bias. Karena kalau sampelnya sampai bias, maka berarti data penelitianmu tidak bisa diakui gitu ya. Kesimpulanmu dianggap orang keliru begitu, tidak mewakili kondisi yang nyata di lapangan gitu ya. Oke, jadi kita lihat berikutnya adalah contoh. Anda ingin mengetahui tempat rekreasi favorit teman-teman di sekolahmu. Manakah dari sampel berikut yang menghasilkan sampel tidak bias? Oke, mana sih yang tidak bias gitu ya? Kita hendak mengetahui tempat rekreasi favorit teman-teman di sekolah. Oke ya. Yang pertama adalah kita mengambil seluruh siswa kelas 11 di sekolah. Oke. Yang kedua adalah siswa yang berada di ruang komputer pada saat makan siang. Yang ketiga adalah siswa yang sedang membeli makan siang di kantin. Yang keempat, setiap 6 siswa yang berada di lorong sekolah. Jadi yang ini mana dari A atau B atau C atau D yang bisa kita lakukan untuk mengambil sampel agar dia tidak bias begitu ya. Nah, bagaimana? Apakah seluruh siswa di kelas 11 di sekolahmu ini merupakan sampel yang tidak bias? Oke, kita lihat. Jawabannya D. Jadi harusnya setiap 6 siswa yang berada di lorong sekolah. Mengapa seluruh siswa kelas 11 di sekolahmu ini sampel bias gitu ya? Karena ini artinya kamu hanya mengambil perwakilan untuk kelas 11. Bagaimana dengan kelas 10? Bagaimana dengan kelas 12? Nah, jadi ini tidak mewakili keseluruhan. Jadi dia tidak representatif gitu ya. Nah, sekarang B, siswa yang berada di ruang komputer pada saat makan siang. Artinya orang-orang tertentu nih, yang kenapa dia saat makan siang kok di ruang komputer gitu kan? Apakah dia sangat hobi komputer? Kalau hobi komputer berarti mungkin rekreasi favoritnya mungkin adalah pameran komputer ya, gitu ya. Mungkin dia akan berbeda gitu. Jadi dia hanya mewakili sebagian dari keseluruhan jenis siswa gitu ya. Orang-orang tertentu saja nih yang seperti begini. Nah, maka ini berarti tidak representatif atau tidak acak. Nah, yang C adalah siswa yang sedang membeli makan siang di kantin. Mungkin saja ada yang hobi bawa makanan sendiri ya, terus makan tidak di kantin gitu ya. Atau dia senang membeli makan siang di kantin, berarti mungkin dia hobi kuliner ya. Nah, jadi ini adalah siswa yang tertentu gitu, yang mempunyai kecenderungan untuk melakukan hal tertentu, maka dia tidak acak gitu ya, tidak acak. Nah, kalau setiap 6 siswa yang berada di lorong sekolah, ini pasti harus lewat lorong sekolah ya. Jadi lorong tersebut harus dilewati semua siswa yang suka komputer lah, yang suka beli makan lah. Oke, kelas 11 atau kelas 10 atau kelas 12 lah, pasti akan lewat lorong itu ya. Nah, jadi 6 siswa yang berada di lorong sekolah ini akan cukup mewakili keseluruhan karena dia tidak memihak, kemudian dia tidak itu ya, representatif gitu, dia representatif gitu ya. Nah, acak dan representatif. Oke, jadi jawabannya D. Oke, sekian dan terima kasih.